Sore hari ini kami ada di tempat ini tidak ada yang kebetulan. Kami undang hadirat-Mu untuk melawat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bukan yang hanya di tempat ini, tapi yang ada di live streaming, ada di meeting Zoom, apapun, melalui semua broadcasting. Tuhan, bicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Di sore hari yang indah ini, kami merindukan Engkau. Bicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Buat kami mengerti, buat kami menangkap pesan-Mu dengan baik, agar kami dapat aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Penyertaan-Mu nyata, penyertaan-Mu ajaib. Inilah yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, itu ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun akan menumbuhkan iman kami, akan mendewasakan rohani kami, dan kami memiliki pengenalan akan Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berdaulat penuh di atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Terima kasih. Saya persilakan duduk semua. Ya, ini ibadah terakhir sebelum kita menjalani liburan. Kita akan kembali di minggu kedua bulan Januari tahun 2026. Amin. Ya. Baik, apa yang ingin saya sampaikan seperti tema udah, tetapi ada hal yang baru. Nah, kembali lagi, saya juga bingung. Tuhan itu bisa menyatakan sesuatu yang baru yang saya belum tahu, Bapak Ibu. Disinilah, jadi tema yang sama itu bisa memberi sesuatu yang baru. Itulah firman itu hidup, firman itu menguatkan kita semua. Ya, judulnya sama, alam menyelamatkan, kehadiran Tuhan memberi keselamatan, bukan hanya keluarga, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Ya, apa maknanya? Kita lihat dulu dari perjalanan dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ya, kita baca di sini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus bukan dilahirkan dari hubungan laki-laki dan wanita. Yesus adalah Allah yang dikandung di dalam rahim seorang perempuan bernama Maria, dan dia dibuahi oleh Roh Kudus. Jadilah dia disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita kalau ingatkan ayat yang selain lagi, segala kuasa telah diberikan kepadaku atas bumi dan surga. Maka Kristus memerintahkan, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu, baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ini yang penting, aku selalu menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Ya, ini kuncinya. Immanuel itu dari kehadiran pertama sebelum dunia dijadikan sampai semua ini lenyap, dia tetap menyertai setiap orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi peristiwa kelahirannya di mana Bapak Ibu Saudara? Di kandang domba. Namanya Migdal Eder, menara kandang domba. Itu kandang domba pilihan, karena domba-domba yang ditaruh di tempat itu adalah domba pilihan untuk disembelih, untuk dijadikan korban. Itu. Jadi kelahirannya sudah ditentukan di tempat yang tidak layak seorang melahirkan. Bukan
bukan di rumah sakit, bukan di rumah. Dia datang untuk menyelamatkan. Ya, perhatikan. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa kita manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, kita lanjutkan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, tadi sudah saya jelaskan. Kandungan yang ada di dalam diri Maria, atau mungkin disebut Bunda Maria bagi orang Katolik, itu adalah dia mengandung bayi yang suci. Bayi yang bukan dihasilkan, dilahirkan dari hubungan laki-laki dan wanita. Ini perlu jelas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan seorang anak laki-laki mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kita selalu diingatkan di bulan Desember kelahirannya, kedatangan Kristus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bayangkan pada masa itu, ketika seorang wanita hamil yang tidak jelas laki-lakinya, tahu hukumannya apa? Rajam. Jadi Maria itu mengemban tugas yang sangat amat berat sekali. Maka terpilihlah, hai wanita, di antara sekian banyak perempuan. Dia dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Kristus. Ya, jadi ini prosesnya. Nah, sekarang kita akan belajar maknanya apa. Mengapa kita semua harus mengikut Dia, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Nah, apa yang saya alami, saya tinggalkan semua, usaha bisnis semua. Ya, untuk apa? Untuk mengikut Dia. Dapat apa saya? Dapat rumah mewah, dapat mobil mewah? Enggak. Saya dapat harta di surga yang tidak kelihatan di sini, Bapak Ibu. Itulah yang saya kumpulkan. Kalau kita bekerja, kita kumpulkan uang, kita kumpulkan dari bertahun-tahun, bisa beli rumah, bisa beli pabrik, bisa usaha macam-macam. Itu di dunia. Itu udah saya tutup. Saya buka lembaran baru, mulai mengumpulkan harta surga. Ini yang harus kita pikirkan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan manggil kita. Kemarin di Bible Study, harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu bukan nunggu kedatangan Kristus, tetapi harinya Tuhan adalah hari penghukuman. Cawan murka Allah. Setiap kita ada cawan murka Allah. Itu ada di bumi. Cawan kemuliaan Allah ada di surga. Paham? Jadi pada saat sudah waktunya, batasnya terlewati, Tuhan tidak bisa menahan. Loh, Tuhan kan Maha Pengasih, Pak. Jangan ada bencana, jangan ada malapetaka. Tidak bisa. Semua sudah diatur dengan sempurna. Tuhan tahu tidak? Bencana demi bencana. Tahu, karena itu di perjanjian lama sudah dituliskan. Akhir zaman itu diberi tanda-tandanya peperangan. Bangsa melawan bangsa, betul? Negara melawan negara, ya kan? Banyak gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, semua kebakaran. Ya, di Amerika itu langganan kebakaran, di California dan lain sebagainya. Nah, jadi ini semua nyata, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari sebelum kita menutup di 2025 ini, kita memaknai kelahiran, kedatangan Kristus di dunia ini. Banyak dari teman saya bilang, lu gila, lu sinting, lu tinggalin semua. Itu Pak Udin. Saya sekarang tidak menyesal. Kenapa? Karena saya mengumpulkan harta surgawi yang tidak kelihatan, membangun rumah abadi saya. Di mana itu? Surga. Amin. Kerajaan 1000 tahun.
bumi baru, langit baru akan diturunkan. Dari mana? Dari surga turun ke bumi baru. Jadi ini lenyap. Galaksi, coba Bapak Ibu, Opa baik. Galaksi itu luas gak jelas. Bumi itu kecil dari bagian galaksi. Planet-planet Merkurius, Pluto, Saturnus besar sekali. Jupiter, bumi gak ada apa-apanya. Bayangkan. Terus kalau kita ukur, kita manusia lebih kecil lagi. Itulah kuasa Tuhan. Maka Tuhan sanggup menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kita semua berdosa, tidak ada yang baik. Kita semua tidak benar. Justru kedatangan Dia, kita hidup kembali, betul? Kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah, kita dikuduskan, kita ditahirkan. Amin. Inilah kedatangan Kristus. Jadi memberi keselamatan. Kita tidak layak diselamatkan, tapi kita diberi. Itulah yang namanya anugerah. Amin. Kita nggak layak. Kita tidak masuk, syaratnya kita tidak diterima. Itu aja. Anugerah itu sesuatu yang kita terima, yang tidak pantas kita terima, tapi kita diberi. Amin. Ya, itulah. Nah, bagaimana kita mau menghargai pemberian Allah, anugerah yang terindah. Makanya saya katakan Natal bukan celebrationnya, bukan peringatannya, tapi coba kita bayangkan, Natal adalah hadiah yang terindah bagi setiap orang di akhir tahun ini. Punya semangat baru kembali, punya harapan baru kembali untuk menyongsong 2026. Kita nggak tahu di 2026 ada COVID lagi nggak, akan ada bencana lagi nggak, ya? Bagaimana kondisi ekonomi politik, gak ada yang tahu. Maka penyertaan Tuhan itulah yang kita butuhkan. Amin. Mau digoncang seperti apa, kita tinggal di dalam kerajaannya, kita selalu bersama dengan Yesus. Itu kita punya kekuatan, kita mendapatkan hikmatnya, sehingga di dalam mengambil keputusan, kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, keselamatan. Arti dari keselamatan ada kasih dan pengampunan. Yohanes 3 ayat 16 di sini. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa, namun akan beroleh hidup ke. Ada pengampunan. Dosa kita diampuni. Bukan hanya mengutus anaknya, membagikan kasihnya, setelah itu menebus dosa kita. Jadi semua Bapak Ibu Saudara di dalam hidup ini, dasar dari kehidupan kita adalah kasih. Kasih bisa kita dapatkan di mana? Kenapa kita perlu belajar firman? Kenapa kita perlu merenungkan firman siang dan malam? Supaya kita menerima kasih. Kasih kita terima dari atas ke bawah atau dari bawah? Dari atas. Api kemuliaan Tuhan tercurah dari atas ke firman. Ketika kita pelajari, Roh Kudus yang sudah diutus memberi pencerahan sehingga kita mengerti. Itulah yang saya katakan kebahagiaan ketika kita mempelajari firman, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti jadi mengerti. Amin. Ya, jadi keselamatan itu mengandung yang poin pertama, adanya kasih dan pengampunan. Untuk bisa mengampuni, kita diberi modal kasih. Ya, ada ayatnya lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jelas, Allah itu kasih.
Allah itu sumber kasih. Kita butuh kasihnya. Saya pernah berikan ilustrasi akibat dosa. Tuhan itu punya hati yang putih, lubang-lubang. Tahu ya? Lubang-lubang itu hatinya kita. Itu hatinya Pak Ode, hatinya semua. Nanti hatinya itu akan kita kembali menempel kembali kepada lubang yang sudah ditentukan. Gak mungkin lubangnya keliru. Contoh, banyak lubang. Misalnya lubangnya pasang, ketuker dengan lubangnya. Gak mungkin. Amin. Pengampunan dan kasih itu menyempurnakan. Ya, kadang kita mikir dosa saya terlalu banyak, Pak. Mungkin gak saya diampuni? Pasti mikir kan, namanya daging, ya. Bohong kalau orang hidup bener bisa kudus terus, enggak. Selalu ada pergolakan di dalam hati. Kita mau mengingin melakukan yang baik, tapi yang kita lakukan Nah, di sini kalau kita mengingat kelahiran, kita sudah diselamatkan. Keselamatan itu tidak ada nilainya. Amin. Kasih yang sempurna tidak ada duanya. Kasih yang tidak bersyarat hanya didapatkan di dalam diri Yesus. Maka banyak perempuan-perempuan dikhianati, betul gak? Mengalami KDRT karena dia mencari yang tidak didapatkan dari papanya, orang tuanya. Dia cari kepada suaminya. Ternyata kasihnya gak bertambah baik, lebih buruk. Maka selalu saya ngomong, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, semua akan ditambahkan. Cari kasih Tuhan, temukan. Berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajah. Ketika kita berhadapan, terang itu mengalir. Terang itu ada di antara kita. Terang sudah datang. Untuk menerangi apa? Hati kita yang gelap, hati kita yang capek, hati kita yang lelah, hati kita yang kesel. Itu dipulihkan. Nah, yang kedua, memulihkan keluarga. Tapi sebelum keluarga dipulihkan, yang pertama dipulihkan siapa? Siapa? Diri sendiri. Pinter Bu Catherine. Ya, bereskan diriku sendiri. Maka saya belajar telunjuk itu bukan untuk nuduh gitu, kamu ya. Telunjuk untuk kesini, amin. Supaya kita sadar kita ini debu, kita teman. Maka Yesus mengajari dia menulis di tanah. Ketika ada perempuan berzina akan dihakimi, betul? Orang udah ngerubungin, udah bawa batu ini. Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah bersalah, silahkan lempar batu wanita pezina ini. Tidak ada satupun. Ya. Jadi pelajaran apa? Tuhan ingin memulihkan keluarga. Dimulai dari pribadi demi pribadi. Apakah suami dulu, apakah istri, bisa juga anak. Saya ketemu karena hampir ratusan saya konseling orang. Anak juga dipaksa dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Anak itu bisa dipakai Tuhan untuk apa? Memulihkan orang tuanya. Istri juga bisa dipakai. Jadi begini, jangan hitung-hitungan, jangan begini. Ya suami dong Pak, dia imam. Dia yang paling layak untuk memimpin. Dia seorang imam, seorang pemimpin. Tapi kalau suaminya belum berfungsi, istrinya lebih rohani, harus istri yang menolong. Betul nggak? Komunikasi yang baik, beri pengertian yang baik. Ya, masa saya ngalah terus Pak? Saya sudah di KDRT, saya sudah tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri dikasih. Memang berat. Ketika kita ngalami sendiri, itu nggak mudah. Tapi kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang melawat hati setiap orang yang luka batin. Maka pemulihan diawali dengan dipulihkan dulu. Hubungan dengan Tuhan pulih, ada damai, maka hubungan dengan keluarga kita bisa berdamai atau pulih. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan datang memberi apa? Kasih, memberi cintanya.
sehingga kita bisa mengalami pemulihan. Amin. Itu poin yang kedua. Setelah itu kita mengalami perdamaian. Kristus datang menebus dosa, mendamaikan hubungan yang dulunya jauh menjadi dekat kembali. Betul? Karena kuasa darah Yesus. Sehingga kita mengalami perdamaian dengan Allah Bapa. Yang tadinya putus, tirai di bait suci sudah terbelah menjadi dua, darahnya yang dikorbankan sehingga menjadi korban persembahan dupa yang harum. Karena darah Kristus tidak ada nodanya. Darah Kristus darah yang kudus. Untuk bisa mempersembahkan di ruang maha kudus, darah itu harus kudus. Ada darah manusia yang suci kudus? Tidak ada. Ya, kemarin ketika saya bahas di Bible Study, kalau hari Tuhan datang seperti pencuri, malapetaka, pokoknya Tuhan memang mau membinasakan dunia ini, betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Ini peringatan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sedikit saya singgung, kita tidak tahu waktunya hari Tuhan datang. Ya, fokusnya bagaimana kalau besok Tuhan panggil saya? Bagaimana minggu depan Tuhan panggil saya? Apakah rumah saya sudah siap? Nah, seperti Pak Udin, rumahnya Pak Udin sudah siap belum? Paham? Kita perlu tahu. Kalau sudah selesai tugas kita di dunia ini, pasti Tuhan akan panggil. Dan ketika kita tiba, kita akan diserahkan kunci seperti developernya. Ya, silahkan, ini rumah idaman kamu. Ada kolam ikan, ada ikan koinya. Tuhan akan berikan semua Bapak Ibu. Oh, bukan saya bohong. Bukan saya promosi. Apa yang tidak bisa Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Enggak ada. Ketika Tuhan minta sesuatu, perhatikan saudara. Taati firman, betul ya? Salomo meminta yang benar. Apa yang kau minta Salomo? Hikmat. Tuhan kasih bonus enggak? Kekayaan. Apakah Salomo minta kekayaan? Jawab, tidak. Itulah Tuhan kita. Jangan berhitung dengan Tuhan. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, lakukan. Amin. Tinggal tunggu. Kita akan diberi berlimpah. Aku datang untuk menyelamatkan dan memberi kamu dengan kelimpahan. Yang ngomong siapa? Tuhan. Jadi Dia kalau memberi, enggak hitung-hitungan. Kita dilimpahi kasih-Nya. Itu yang penting. Kita dilimpahi sukacitanya. Kita dilimpahi damai sejahteranya. Itu harta yang tidak ternilai Bapak Ibu Saudara. Kita butuh damai enggak di keluarga? Enggak ribut terus. Ya, statistik mengatakan capek Pak, 8 tahun ribut terus. Ada yang 3 tahun udah dikit-dikit cerai. Cabut kata-kata itu. Itu dipakai iblis bikin laporan dengan Tuhan. Ini serius saya ngomong. Tuhan gak bisa nolong. Itu kata-katanya masih di situ. Amin. Jaga hati, jaga pikiran, jaga lidah kita. Sepadan, serasi, selaras dengan firman. Iblis itu suka ngambil kata-kata kotor kita. Sumpah serah pakai contoh. Mati lu ya. Nah, lu, saya kan cuma ngomong itu Pak. Hati-hati, ditangkap sama tuh. Iblis itu selalu mengintai. Perhatikan saudara. Begitu ada celah terbuka, dia ambil kata-kata itu, dia bikin laporan ke Tuhan. Kurang ajar. Tuhan, si A ini habis ngumpat. Kalau sudah begitu, kita cacat di mata Tuhan. Kita mau doa 24 jam. Kita mau puasa Esther. Kita mau puasa Daniel 40 hari. Gak ada guna. Tuhan gak bisa disogok dengan itu. Selama masih ada yang tidak bersih di dalam hati pikiran kita,
Ada kata-kata ngomong umpat gitu aja. Awas kamu. Nah, itu Tuhan tahu semua. Cabut semua perkataan kotorku. Cabut, tolong Tuhan cabut semua sumpah serapahku. Cabut semua kata-kata kutuk. Cabut semua kata-kata negatif. Selesai kita doa tidur. Iblis tidak bisa mendakwa lagi. Jangan ganggu dia dong. Dia udah minta ampun. Semua, ya Tuhan. Dia minggir. Itulah cara kita menghadapi godaan dan cobaan-cobaan iblis. Maka dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita butuh diselamatkan, dipulihkan. Kita roh baru. Aku memberi roh baru dan hati baru di dalam batinmu. Setelah kita menerima Kristus, kita selamatkan. Tuhan memberi hati baru dan roh baru, bukan yang lama. Tuhan nggak perlu reparasi, diganti new heart, ya, and new spirit di dalam batin. Tahu batin? Wadah, tempat. Ya, Bu Ratna suka masa-masa ada wadahnya. Hati kita, roh kita di situ. Itu yang harus kita pelihara. Itu yang harus kita jaga. Amin. Supaya kita nggak kecolongan. Ujung-ujungnya kilaf, Pak. Kenapa kamu pukul istrimu? Nggak sadar. Enak aja kalau berapa kali. Terus nanti suaminya ngomong gini. Tapi kan gini Pak Pendeta. Di situ kan ada ya berapa kali kamu melakukan saya harus mengampuni 7 kali. Enggak kan, 7 kali 70. Yang diingat itu aja karena kamu pakai ayat untuk membenarkan. Saya katakan ngawur kan. Tuhan tahu hatimu. Kamu membela itu pembenaran bukan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ayat itu dipakai bukan untuk membela masing-masing. Tapi ayat itu menjadi hakim. Maka ketika masalah duduk buka ayat. Kita pakai tangan ini tadi telunjuk, bukan nunjuk masih ke kamu ya, enggak. Tapi masih ya aku masih kata-kataku masih kotor, sorry maaf, aku perlu banyak perbaikan. Enak kan kalau solusinya gitu duduk, jangan dikompor-kompori. Ya pihak ketiga ikut runyam. Oke. Damai ini harus kita dapatkan. Ayatnya apa? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia beri. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kok gak damai-damai Pak di keluarga saya? Beres satu anak, muncul satu lagi masalah. Selesai muncul lagi suami saya, istri saya. Nanti mertua. Kenapa gak bisa tenang hidup ini? Kalau tahu pernikahan seperti ini, saya nggak mau nikah. Ya mohon maaf, maka sekarang ini banyak fenomena perempuan-perempuan yang berkarir nggak mau nikah. Kenapa? Karena dia melihat banyak perceraian. Mohon maaf, angka perceraian di kalangan Kristen meningkat. Maka tema ini cocok. PGI dan KWI itu memang memberi tema ini. Keluarga ini harus dipulihkan. Keluarga ini harus diperdamaikan. Kalau enggak, bangsa ini mau dibawa kemana? Suatu bangsa besar itu tergantung dari keluarga. Bayangkan kalau cerai berantakan. Gimana bisa kerja? Betul nggak ya? Nggak mungkin. Dalam bidang usaha apapun. Ya, maka seorang istri penolong itu betul kesuksesan laki-laki. Ada perempuan, ibu dan istri. Itu harus sinkron. Bukan ibunya mau ke sana, istrinya ke sini. Suaminya bingung mana yang harus aku ikuti, bener gak? Ya. Jadi kalau takut akan Tuhan, kita melakukan mesbah keluarga sungguh-sungguh, ya, maka roh kesatuan ini yang terakhir mempersatukan keluarga kita bersatu. Yang tadinya sering cekcok, yang tadinya sering benci, marah, terjadi persatuan. Dan itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Jangan gara-gara ini besan saya yang nolong, gara-gara sepupu saya.
Jangan katakan itu. Itu nomor 2 dan 3. Katakan, Tuhan Engkau yang nolong, Tuhan Engkau yang campur tangan di tengah keluargaku. Kau sudah mengasihi kami. Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhannya disebut nomor 2, nomor 3, bagaimana? Terus kita minta tolong Tuhan. Terima kasih yang pertama untuk Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita diawali oleh Tuhan, kita diakhiri oleh Tuhan. Kita boleh terima kasih kepada paman saya, kalau gak ada dia saya udah mati atau saya udah bangkrut. Loh, kalau Tuhan tidak menggerakkan pamanmu, saya ngomong, tanya, kamu gak akan ditolong. Oh iya, baru mikir, baru sah. Orang begitu cepat bereaksi, loh dia yang nolong, saya terima kasih, saya akan bantu, saya akan, loh. Yang kelihatan sampai seperti itu, tapi dengan yang tidak kelihatan yang jauh lebih berharga, bernilai, yang menciptakan kita, kita tidak bisa bersyukur. Ya, 4 poin ini terjadi kesatuan, terjadi kebersamaan, terjadi kerukunan. Baca Mazmur 133. Hendaklah kamu hidup dalam kerukunan. Bisa kalau ini tercapai, ada kesatuan, baru rukun. Kalau rukun tanpa persatuan tidak mungkin. Jadi ada roh kesatuan, satu frekuensi. Mesbah keluarga, mesbah pribadi itu jadikan kebiasaan dan gaya hidup kita yang baru. Amin. Ya. Nah, inilah 4 poin, 4 makna dari tema Natal. Allah hadir. Kita harus hadirkan Tuhan di setiap rumah kita. Maka doakan, Tuhan jadikan rumahku menjadi rumah doamu. Amin. Supaya hadiratmu terus menerus, supaya damai sejahteramu kamu curahkan, sukacitamu kamu curahkan. Aku ingin damai, aku ingin hidup tenang, hanya di dalam Kristus. Ketika Kristus yang utama di dalam hidup saudara, otomatis satu persatu masalah kita Tuhan akan selesaikan. Kita paling, loh kok udah beres ya, loh udah selesai, loh kok jadi baik dia. Komunikasi yang dulunya sering cekcok, misunderstanding, jadi bisa mengerti. Itu semua karya Tuhan. Ya, bukan pendeta saudara, bukan apa, termasuk bukan saya ini hamba yang gak bisa apa-apa. Saya hanya dipakai sebagai alat. Alat, tahu nggak alat? Alat itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada yang menggerakkan. Amin. Ya, semua. Termasuk Pak Joni, apapun yang dialami, satu persatu Tuhan akan memulihkan. Ya, Tuhan akan bawa ke tempat yang lebih tinggi. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, utamakan Dia, maka segala sesuatunya yang kita butuhkan pasti Tuhan cukupi dan sediakan. Karena Dia Jehovah Jireh, Dia Jehovah Shalom, memberi sumber damai sejahtera. Dia Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kita. Dia Jehovah Sabot, yang perang menghadapi semua kuasa-kuasa roh jahat. Itu Tuhan. Kita mana bisa ngelawan mereka? Ya, mereka nggak kelihatan, tiba-tiba pundak kita ada yang gandolin. Mereka mau mengganggu, menggoda. Tapi ketika di dalam kita Kristusnya bersinar, di dalam kita Kristusnya semakin nyata, iblis itu gak berani deket. Iblis itu lari, Pak Udin. Kalau Pak Udin, di dalam Pak Udin Kristusnya makin bersinar, iblis mau datang aja takut. Tapi kalau orang yang ngaku-ngaku Kristus, yang ngaku-ngaku pengikut, ngaku loh ya, itu malah didatangi, ditantang, lu siapa? Gitu iblisnya. Yesus tahu, aku tahu Yesus, aku tahu Rasul Paulus, kamu siapa? Mari ini menjadi perenungan sore hari ini sebelum kita menutup tahun 2025. Kita refleksi diri. Ya, Tuhan sudah menyertai dari Januari 2025 sampai sekarang. Amin. Tuhan yang sama akan menyertai kita semua di tahun yang baru 2026, dari Januari sampai akhir 2026 Desember. Katakan itu. Kenapa kita mesti takut, kita khawatir? Beberapa orang, Pak gimana ya, masalahku di 2025 belum beres. Ada yang sudah, ada yang belum.
Terus 2026 kan nggak tahu Pak, akan ada apa persoalan. Ya memang saya juga nggak tahu, jangan tanya ke saya. Terus bagaimana? Energi saya sudah habis, itu rata-rata ngeluh ke saya. Kalau energi sudah habis gimana, mampu nggak ya kira-kira menjalani hidup di 2026? Coba Bapak Ibu Bapak renungkan, betul nggak? Capek hidup ini. Terus nanti harus berhadapan dengan masalah baru, berhadapan dengan sakit yang baru, berhadapan dengan macam-macam persoalan ekonomi, politik, sosial yang kita tidak tahu. Nah, bisa nggak kita mau tahu? Bisa. Roh Kudus itu yang diutus, yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Kalau itu kita terus berkoinonia, bersekutu intim, dia akan menunjukkan seluruh kebenaran, bahkan hal-hal yang akan datang. Nah, jadi sebelum terjadi Tuhan akan memberitahu. Tapi begini saudara, kok saya nggak pernah dengar suaranya? Nah, salah lagi. Maka kita harus perlu peka, mengenal pola kerja Tuhan, mengenal pola pikirnya Tuhan. Tuhan itu tidak seperti manusia ngomong, itu kelasnya nabi, betul nggak? Messenger, jadi diberi pesan untuk menyampaikan. Memang ada, tapi zaman sekarang Tuhan hanya mau menyatakan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Bu Catherine, aku udah setruk gini. Kalau Bu Catherine rajin atau Bu Akiwa, kondisi saya di sini kapan Tuhan sembuhnya? Yang penting hatimu melekat dengan hati Tuhan. Mazmur 91, connecting terus. Maka dia beri kekuatan baru. Di 2026 Tuhan tahu. Jadi gini, oh Bu Catherine akan ngalami ini di bulan ini. Tahu nggak? Tahu. Tuhan bisa ubah nggak? Bisa. Asal kita melakukan bagian kita. Paham? Ngerti maksud saya? Tuhan sudah tahu Ibu Eri di tahun 2020 di bulan apa akan dapat berkat, atau di bulan apa akan mengalami sesuatu sakit. Tahu. Pertanyaannya, bagaimana saya hindari yang nggak enak, saya terima yang enak? Ayo, betul nggak? Siapapun nggak tahu, termasuk saya. Tantangan selalu ada. Terus gimana? Tuhan, apapun yang terjadi, oh, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau menyertai aku. Selama kita percaya sepenuh hati, Mazmur 37 ayat 5, dan serahkan semuanya, total berserah, Dia yang akan bertindak. Kuncinya cuma itu. Jadi jangan milih-milih, aku nggak kuat. Kalau kena COVID lagi udah 3 kali misalnya. Ada nih teman saya, setiap virus baru dia langganan Bapak Ibu. Iya, langganan kena virus. Ini nyata, 3 kali, bener ini. Saya nggak mau, tapi siapa yang mau menghindar? Nah saya ngomong pasti ada mananya. Kamu ngomong enak mananya. Aku yang ngalami sakit ya kan. Di balik itu ada maknanya. Ternyata apa? Dia punya kekebalan imun paling tinggi. Ngerti ya? Tapi kena virus dulu, sehingga dia bisa menghadapi mau virus apapun lebih kuat. Ini fenomena. Jadi di balik musibah ada berkah. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Amin ya. Itu aja. Jadi ini poin-poin yang penting. Allah hadir berarti kehadiran Tuhan kita sangat butuhkan untuk bisa. Sang pertama jelas dia menyelamatkan, memulihkan, mendamaikan, dan mempersatukan di keluarga ini. Amin. Oke, saya minta satu